Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani warahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz 29 atau juz Tabarak oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-soleh. Kita masih dalam pembahasan surat Al-Mulk, tepatnya pada ayat ke-14. Allah berfirman, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan itu mengetahui dan dia maha lembut lagi maha mengetahui. Kita berhenti pada kajian yang lalu pada firman-Nya wa huwal latiful khabir, dan sudah kita sampaikan al-latif itu ada dua maknanya. Kata beliau yang pertama, alladzi latufa ilmuhu wa khabaruhu, yang ilmunya meliputi hal-hal yang detail, yang kecil, yang tersembunyi, yang rahasia. Hatta adrakas saraira wa dhamaira wal khabaya wal khafaya wal ghuyub, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui as-sarair, rahasia, wad dhamair, ya, wal khabaya wal khafaya, kurang lebih sama maknanya, yang tersimpan, yang tersembunyi, wal ghuyub, dan hal-hal yang gaib. Ini makna yang pertama dari al-latif, dan ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwasanya al-latif kalau dengan makna ini sama atau sinonim dengan al-khabir. Al-latif ini maknanya sama dengan al-khabir, yang Allah ilmunya meliputi hal-hal yang tersembunyi, yang rahasia. Dan dari sinilah seorang muslim muslimah wajib merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia tidak mengetahui apa yang dia niatkan, Allah Maha mengetahui.
Kalau manusia yang lain tidak tahu apa yang dia rahasiakan, Allah yang maha mengetahui, karena Allah Al-Latif, Al-Khabir, mengetahui yang kecil-kecil, yang tersembunyi, yang tersimpan. Alimun bidatis sudur, mengetahui yang tersimpan dalam dada-dada manusia. Maka jangan pernah niat jahat, jangan pernah membuat makar jahat, jangan pernah iri dan dengki kepada kaum muslimin, karena Allah maha mengetahui dan semuanya akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Kemudian Allah mengatakan wa huwallazi ya'lamu sirra wa akhfa. Dialah Allah yang mengetahui yang rahasia dan yang disembunyikan. Kemudian makna yang kedua dari Al-Latif, wa min ma'anil latif annahu alladzi yaltufu bi abdihi wa waliyihi. Makna yang kedua dari Al-Latif, dia Allah yang lembut kepada hambanya dan kepada para wali-walinya, yaitu kepada yang beriman, yang bertakwa. Fayasuku ilail birra wal ihsan min haitsu la yash'ur. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, memberikan karunia-Nya kepada hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa, tanpa disadari oleh hamba tersebut. Oleh karena itulah seorang muslim muslimah wajib senantiasa memohon kepada Allah kebaikan, keselamatan fi dunya wal akhirah, karena Allah Al-Latif. Wa ya'simuhum minasyarr min haitsu la yahtasib. Dan Allah Al-Latif, dialah yang menyelamatkan hambanya, para wali-walinya, yaitu yang beriman, yang bertakwa, yang bertauhid, yang tidak berbuat syirik, dan dia melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Maka Allah menyelamatkan dari kejelekan tanpa disadarinya. Maka seorang muslim muslimah wajib banyak bersyukur kepada Allah. Berapa banyak Allah menyelamatkan kita tanpa kita sadari. Ya, berapa banyak kebaikan yang kita terima, kadang kita juga tidak menyadarinya. Ya, bahkan sudah sering kita sampaikan, kita bisa hadir di tempat yang mulia ini karena pertolongan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia la haula wala quwata illa billah. Ini Allah Al-Latif. Bahkan wa yuraqihi ila a'lal maratib bi asbab la takunu minal abdi ala bal. Bahkan Allah meninggikan derajat hambanya, terutama tadi yang beriman bertakwa, dengan sebab-sebab yang tidak terpikir oleh seorang hamba. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari problematika kehidupannya, dan Allah beri rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini Allah Al-Latif. Maka sekali lagi, seorang muslim muslimah wajib banyak bersyukur kepada Allah dan wajib terus berbaik sangka kepada Allah. Tidak boleh su'udzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam lanjutannya kata beliau, hatta innahu yudhikuhu al-makari liyusilahu biha ilal mahabil jalila wal matalibin nabilah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang menguji hambanya dengan hal-hal yang tidak menyenangkannya, tapi itu menjadi perantara sebab untuk Allah angkat derajatnya. Meskipun sebagian manusia tidak menyadarinya. Makanya Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal di baliknya ada kebaikan bagi Allah. Al-Latif, yang maha mengetahui, Allah Al-Khabir, ala ya'lamu man khalaq. Tidakkah Allah yang menciptakan, dia yang mengetahui? Kadang kita nggak mengetahui.
Ya, kadang ada musibah menimpa kita, pahit rasanya, tapi di balik itu banyak kebaikan, banyak kenikmatan, banyak kelezatan. Ya, maka harus banyak-banyak tadi husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Ya, mungkin musibah ini menghapus banyak dosa saya. Dengan musibah ini Allah ingin menambahkan kepada saya banyak pahala, meningkatkan derajat saya di dunia wal akhirah. Inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Kata Rasul, besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. Berapa banyak orang yang sukses dunia akhirat ketika diuji dengan musibah. Ketika diuji dengan musibah, dia sadar dia banyak kesalahan, dia banyak penyimpangan, maka dia kembali ke jalan Allah. Kemudian dia pun menjadi orang-orang yang betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah tadi lewat jalan ujian terlebih dahulu. Ya, karena berapa banyak orang kalau diuji dengan kenikmatan lalai, lupa. Tapi ketika diuji dengan musibah, banyak ingat kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan, musibah, bala, bencana di daratan maupun di lautan karena sebab tangan-tangan manusia, sebab dosa-dosa manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah menimpakan sebagian dari dosa yang mereka lakukan. Kemudian kata Allah, la'allahum yarji'un. Hikmahnya agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, ayat yang berikutnya, yang ke-15, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kalian, maka berjalanlah di penjuru bumi ini dan makanlah dari rezekinya, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ai huwallazi sakhkhara lakumul arda wa dhallalaha. Dialah Allah yang menundukkan bumi ini dan menjadikannya mudah bagi kalian. Ini sudah pernah kita bahas bahkan di awal-awal tafsir surat An-Naba atau Juz Amma. Ada yang ingat tidak kira-kira ayat apa yang maknanya kurang lebih dengan ini? Nah, surat An-Naba, sekedar murajaah. Alam naj'alil arda mihada. Kemudian lanjutkan. Wal jibala autada. Bukankah kami, kata Allah, yang menjadikan bumi itu hamparan? Antum bisa bayangkan, seandainya Allah jadikan semua bumi ini kayak gunung Himalaya. Nah, mau tinggal di mana antum? Nah, semuanya berbukit-bukit, bukan suatu yang hamparan. Maka sekali lagi, ini yang sekali lagi kadang manusia tidak menyadarinya. Kita bisa hidup di atas muka bumi dengan aman, dengan nyaman, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bumi Allah jadikan hamparan. Ada gunung-gunung untuk sebagai apa? Apa kata Allah tadi? Wal jibala autada. Gunung sebagai pasaknya. Kalau tidak ada gunung, ini sekali lagi akan menjadikan bumi bergoncang. Ini yang sudah kita sampaikan, di antara faedah gunung bukan sekedar untuk dinikmati pemandangannya, namun di balik penciptaan gunung ini untuk menjaga keseimbangan bumi. Ya, sebagaimana pasak, antum kalau masang tenda atau kemah harus ada pasaknya, kalau tidak ada akan jatuh, ya, atau akan goyang.
tenda tersebut. Demikian pula dengan bumi ini. Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana nikmat Allah kepada hamba-hambanya. Namun meskipun demikian, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Litudriku minha kullama ta'allaqat bihajatukum. Agar kalian mendapatkan apa yang kalian butuhkan. Ini hikmahnya Allah menciptakan bumi. Itu mudah untuk dilewati, ditinggali, ditempati. Agar manusia betul-betul bisa menggapai segala kebutuhannya. Min gharsin, dari menanam tanaman, pepohonan. Ewabina, membangun bangunan. Allah sediakan semuanya. Ya, kalau mau menanam ada tanah khususnya. Kalau mau membangun bangunan ada tanah yang memang khusus untuknya. Ya, kalau gunung tadi untuk pasak bumi, untuk juga menghiasi bumi ini. Wa harsin wa turuqin. Demikian pula jalan-jalan ini dimudahkan oleh Allah. Ya, sekali lagi harus kita yakini semuanya bifadlillah, dengan karunia dari Allah. Wa turuqin yutawassal biha ilal aqtarin na'iyah wal buldan asyasi'ah. Kita bisa pergi keluar kota, bahkan keluar negeri dengan enaknya. Ya, jalan-jalan sudah diaspal, sudah dimudahkan. Sekali lagi semuanya dengan karunia dari Allah. Huwaladzi ja'ala lakumul arda zalulan. Allah yang memudahkan itu semuanya. Kemudian kata Allah, famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di atas muka bumi ini, qul siru fil ardi, maka berjalanlah ke penjuru bumi ini, li talabir rizqi, untuk mencari rezeki, wal makasib, nafkah. Ya, apalagi kepala rumah tangga, kewajibannya menafkahi anak dan istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki pemimpin bagi kaum wanita karena Allah mengutamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain, dan karena laki-laki itu memberikan nafkah kepada keluarganya. Maka mereka berjalan di atas muka bumi. Dan ini juga sekaligus kata para ulama, Islam tidak hanya mengajarkan melaksanakan ritual-ritual ibadah, mengurusi akhirat saja, namun Islam juga mengurusi, memotivasi manusia mencari rezeki, mencari dunia. Namun Allah memberikan batasannya, namun Allah memberikan rambu-rambunya. Yang pertama, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari negeri akhirat yang kami anugerahkan kepada kalian, dan jangan lupa urusan dunia. Seorang muslim muslimah yang sejati, hatinya itu bergantung kepada akhirat. Cita-citanya yang paling tinggi tentang akhirat. Ya, bukan dunia, bukan tiap detik, tiap hari, tiap waktu yang dipikirkan dunia terus, tidak. Ya, sebagaimana Rasul berdoa kepada Allah, wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini akhir puncak dari cita-citaku. Ini sekali lagi yang diajarkan oleh Rasul SAW dan juga diajarkan oleh Allah. Cari urusan akhirat dulu, namun jangan lupa urusan dunia. Ini pertengahannya Islam, tidak mengharamkan dunia, namun tidak juga mengajarkan tamak kepada dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Jangan ngaji terus lupa menafkahi keluarga. Jangan cari nafkah terus lupa ngajinya. Ini keliru. Harus betul-betul akhirat itu yang lebih utama, namun jangan lupa urusan dunia. Makanya Allah mengatakan famshu fi manakibiha. Bahkan dalam ayat surat Al-Jumu'ah pertama kali Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idanu dialis salati miyamil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'.
Wahai orang-orang beriman, apabila telah dipanggil untuk sholat Jumat, maka bersegeralah melaksanakannya. Ini urusan akhirat dulu. Tinggalkan urusan apa? Jual beli. Wadarul baik. Namun setelah itu, setelah ibadah, jangan lupa. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai sholat Jumat, silahkan cari apa? Nafkah. Inilah pertengahan Islam, tidak mengajarkan tamak kepada dunia dan tidak pula mengharamkan urusan dunia. Kemudian kata Allah, wa kulu min rizqihi, dan makanlah dari rezeki Allah. Kalau antum buka tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan as-sa'yu fis sabab la yunafi at-tawakkul. Kata beliau, berusaha, mencari nafkah, bekerja, itu tidak menafikan tawakal kepada Allah. Dalam artian, wajib setiap kita meyakini yang memberikan rezeki itu Allah, bukan kita, bukan kecerdasan kemampuan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan wa kulu min rezekihi. Kalau Allah nggak memberikan rezeki kepada kita, nggak mungkin. Buktinya apa? Berapa banyak orang mulai pagi sampai malam bekerja, sebagian mereka nggak dapat apa-apa. Saya telah. Nah, namun ada sebagian orang 1 jam saja sudah miliaran. Paham? Kenapa? Allah yang memberikan. Meskipun kita sudah meyakini kalau urusan dunia Allah nggak membedakan orang kafir, orang mukmin. Dia berikan rezeki sesuai dengan kehendaknya. Allah Ar-Rahman, kasih sayangnya meliputi semua manusia, baik orang kafir pun orang mukmin dikasih rezeki semuanya. Tapi Allah istimewakan orang mukmin dengan hidayah Islam, hidayah al-iman. Maka jangan iri dengan urusan dunia orang kafir. Binatang saja Allah berikan rezeki, apalagi manusia. Namun yang penting tadi, manusia diwajibkan berusaha dan tawakal kepada Allah. Makanya kata Ibnu Katsir, as-sa'yu fil asbab la yunafi at-tawakkul. Bekerja, bersemangat dalam menggapai rezeki tidak menafikan tawakal. Kita berusaha namun hati bergantung kepada Allah. Makanya Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat, minta tolong kepada Allah. Karena rezeki dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami anugerahkan kepada kalian. Allah Ar-Razzaq. Di antara nama Allah Ar-Razzaq. Allah yang memberikan rezeki. Sekali lagi, harus seorang muslim muslimah menggandengkan 2 hal ini. Usaha dan tawakal kepada Allah. Makanya Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Thahawiyah mengatakan, al-i'timad ala sabab syirkun fit tauhid. Bersandar, bergantung kepada usaha, kepada kemampuan sendiri, itu syirik dalam tauhid. Kalau bukan karena kecerdasan saya, nggak mungkin ini berhasil. Siapa itu? Dikasih sakit gigi, satu saja, cekot-cekot sudah apa? Nggak bisa berbuat apa-apa. Dikasih perut, yang muter-muter, nggak mungkin dia bisa berbuat apa-apa. Jangan sombong, jangan sok. Manusia la haula wala quwata illa billah. Semuanya dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, bersandar kepada usaha sendiri, syirik dalam tauhid. Karena manusia diwajibkan tawakal kepada Allah. Wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Namun wa tarkus sabab alladzi huwa sabab qadhun fil akal. Adapun meninggalkan usaha, itu adalah menunjukkan kekurangan dalam akal. Kalau memang ditakdirkan kaya, tidur tiap hari pun mulai pagi sampai petang, nggak usah usaha tetap kaya. Ini sama dengan orang yang mengatakan meskipun nggak makan akan kenyang juga. Coba aja. Nah, sekali lagi ada hukum sebab,
akibat. Sekali lagi harus menggabungkan antara usaha dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wa ilaihin nusur, dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Di sini kata Syekh, ba'da an tantakilu min hadid dar allati ja'alaha Allah imtihanan wa bulghatan yutaballaghu biha ila daril akhirah tub'atsuna ba'da mautikum. Ini yang kita sampaikan tadi, seorang hamba, seorang muslim ketika mencari nafkah tetap ingat akhirat. Bahwasanya dia cari dunia untuk akhirat. Agar apa? Yang pertama, dia tidak mencari yang haram. Agar dia tidak menghalalkan segala cara mencari dunia, mendapatkan dunia. Karena apa? Akan kembali dia kepada Allah, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Sebagaimana kata Rasul, la tazulu qadama ibni adam min indrabi hatta yus'al an khamsin aw arba'in. Tidak akan bergeser telapak kaki manusia dari sisi Allah sampai ditanya tentang 4 hal. Di antaranya an malihi min aina iktasaba fi ma anfaqahu, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan untuk apa. Maka ketika mencari urusan dunia tetap dia niatkan untuk akhirat, untuk beribadah kepada Allah, dan agar dia tidak menghalalkan segala cara, tidak korupsi, tidak menipu, tidak berdusta dalam jual beli, dalam dia berusaha. Karena tadi dia ingat wa ilaihin nusur, kata Allah, tub'atsuna ba'da mautikum, karena kalian akan dibangkitkan setelah kematian kalian, wa tuhsyaruna ilallah, dan akan dikembalikan kepada Allah, liujaziyakum bi a'malikum al-hasanah was-sayyi'ah, dan Allah akan membalas kalian dengan sebab perbuatan kalian yang baik dan yang jelek. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-16. Allah berfirman, a'amintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk dia menenggelamkan kalian di dalam bumi, ya, fa idza hiya tamur, dan tiba-tiba bumi itu bergoncang. Kemudian ayat selanjutnya juga mirip, am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba. Apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk dia menimpakan hujan batu atas kalian, dan kalian pun mengetahui fasata'lamuna kaifa nadhir, bagaimana peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita membaca tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, perlu kita sampaikan makna a'amintum man fis sama. Dan ini sempat kita isyaratkan bahwasanya surat Al-Mulk ini berkaitan erat dengan tauhid rububiyah dan uluhiyah, dan juga tauhid asma wa sifat. Di antaranya pembahasan a'amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan man fis sama, zat yang di atas langit? Ahlus sunnah wal jamaah sejak zaman para sahabat sampai hari kiamat meyakini Allah fis sama, Allah di atas langit. Dan ini di antara dalilnya 2 ayat ini, Al-Mulk 16 sampai 17. Dan sedikit tambahan, kita mau bacakan dari referensi klasik, ya, kitab At-Tauhid karya Imam Ibnu Khuzaimah, ya, yang bermadzhab Asy-Syafi'i. Beliau wafat tahun 311 Hijriah. Tahun 311 Hijriah, beliau murid dari muridnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Al-Muzani, punya murid namanya Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi. Nah, 2 murid Imam Syafi'i ini gurunya Imam Ibnu Khuzaimah. Sekali lagi, ini kitab yang sangat luar biasa, spesialnya tentang tauhid, ya, asma wa sifat. Judulnya saja kitab At-Tauhid.
Kita mau baca sedikit ucapan beliau. Ini halaman 110, bab zikru bayan anallah azza wa jalla fis sama. Bab tentang penjelasan Allah di atas langit. Kata Imam Ibnu Khuzaimah, kama akhbarana fi muhkami tanzilihi wa ala lisan Nabi alaihi salam, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Allah kepada kita dalam kitabnya Al-Quranul Karim dan lewat lisannya Rasulullah SAW. Wa kama huwa mafhumun fi fitratil muslimin ulama'i wa juhalihim. Bahkan akidah Allah di atas langit merupakan fitrahnya kaum muslimin, baik yang ulama maupun yang awam. Ahrarihim wa mamalikihim, baik tuannya atau budaknya. Dukrani wa inasihim, yang laki maupun yang perempuannya. Balighihim wa atfalihim, yang balik maupun yang kecil. Semuanya fitrahnya mengatakan Allah fis sama, Allah di atas langit. Kullu man da'allah jalla wa ala fa innama yarfa rasahu fi ila sama wa yamuddu yadai ila Allah ila a'la la ila asfal. Oleh karena itulah setiap orang yang berdoa kepada Allah, dia mengadahkan tangannya dan wajahnya kepada Allah ke atas, bukan ke bawah, menunjukkan Allah fis sama. Itu fitrahnya setiap manusia. Kemudian kata beliau lagi, qala Abu Bakar qad zakarna istiwa rabbina alal arsy fil babi qabl. Dan kami sudah menyebutkan dalam bab sebelumnya, Allah istiwa di atas ars, Allah tinggi di atas ars, dan ars ada di atas langit. Fasma'ul an ma'atlu alaikum min kitabi rabbina alladhi wa masturun baina daffatain. Maka sekarang dengarkan ya apa yang aku akan bacakan kepada kalian dari kitab Allah, dari Al-Qur'anul Karim yang tertulis di antara ya dua ad-daffatain. Makru'un fil maharib, dibaca di mihrab, yaitu di mihrabnya imam. Wal katatib, dibacakan di tempat-tempat mengaji. Bima huwa musarrahun fit tanzil anna rabb jalla wa ala fis sama, yang semuanya ini menunjukkan dengan terang benderang Allah di atas langit. La kama qalatil jahmiyatul mu'attilah, bukan seperti yang dikatakan oleh kelompok sesat Jahmiyah al-mu'attilah annau fi asfalil aradin, yang mereka punya keyakinan Allah di mana-mana, Allah di bumi. Fa huwa fis sama, padahal Allah di atas langit. Alaihim la'inullah al-yani'ah. Kemudian Imam Ibnu Khuzaimah membawakan dalil-dalil dari ayat. Yang pertama beliau sebut qala Allah Ta'ala a'amintum man fis sama an yakhsifa bikumul arda, wa qala ta'ala am amintum man fis sama an yursila alaikum hasiba. Itu dalil pertama yang dibawakan oleh Imam Khuzaimah tentang akidah salaf ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah tentang Allah fis sama. Dalilnya dua ayat dari surat Al-Mulk ini. Kemudian beliau bawakan lagi beberapa ayat yang lainnya. Ilayyas adul kalimut thayyib wal amal soleh, kepada Allah lah naik ucapan yang baik dan amal soleh. Kemudian Allah mengatakan, ya Isa inni mutafika wa rafiuka ilayya, wahai Isa aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Barafa'ullah ilai wa huwal qahiru, banyak sekali. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dalil tentang Allah fis sama itu ada lebih dari 2000 dalil, baik dari ayat ataupun dari al-hadis. Dan juga Imam Az-Zahabi yang juga bermadzhab Syafi'i, yang hidup di abad ke-8 Hijriah, beliau punya kitab yang sangat tebal sekali, judulnya Kitab Al-Ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Dan beliau juga membawakan dua ayat ini, surat Al-Mulk ya, ayat ke berapa tadi? Dan beliau juga mencantumkan hadis-hadis yang sangat banyak, ucapan para salaf dari para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan di antaranya ucapan Imam Al-Auza'i rahimahullah, kunna wa tabi'una mutawafiruna naqul annallaha fis sama. Kami dan semua para tabi'in sepakat mengatakan Allah di atas langit. Dan kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i
ya, yang bermadzhab Syafi'i yang hidup di abad ke-5 Hijriah, dalam kitab beliau Aqidah Salaf Ashabul Hadis, beliau mengatakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga meyakini akidah yang satu ini, Allah fis sama, dengan bukti beliau membawakan riwayat budak perempuan ketika ditanya oleh Rasul, "Aina Allah?" Di mana Allah? Sang budak menjawab, "Fis sama." Allah ada di atas langit. Dan Imam Az-Zahabi menjelaskan kata-kata fi di situ ya artinya alas sama. Ya, kalau mungkin orang yang baru belajar bahasa Arab, fi itu di. Seperti misalnya ya, najlisu fil masjid. Kita duduk sekarang di masjid. Berarti apa? Masjid menaungi kita. Fi. Ya, apakah demikian Allah fis sama? Tidak. Karena tidak selalu fi itu di dalam. Kita sekarang di dalam masjid. Apakah Allah fis sama berarti di dalam bumi? Tidak. Namun fi dalam segi bahasa Arab juga ada bermakna ala. Seperti dalam firman Allah, "Kul siru fil ardi." Berjalanlah kalian di bumi. Apakah ngerong di bumi? Hah? Maknanya apa fil ardi? Berjalanlah di dalam? Enggak, alal ardi. Ya, maka sekali lagi bahasa Arab ini luas, kembali kepada pemahaman para as-salaf. Ya, makanya tadi Imam Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya menjadikan tadi ayat ya aamintum man fis sama tentang ketinggian Allah. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.